Halo Siliwangi Muda, kembali lagi bareng aku di Siliwara, Siliwangi Bersuara. Nah, di sini kita mau ngobrolin isu yang lagi panas nih, khususnya itu di ranah pendidikan, yang dimana isu ini menjadi problematika yang masih belum ada ujungnya juga. Isu yang akan kita bahas kali ini itu emang apa ya bisa disebut dekat terhadap mahasiswa gitu, dekat terhadap mahasiswa, khususnya kita yang bergelut gitu di bidang akademik di pendidikan. Itu topik yang kita bahas itu ada dua, yaitu tentang komersialisasi pendidikan dan ketimpangan kesejahteraan guru, ya, di mana juga komersialisasi pendidikan sekarang juga emang lagi cukup marak juga ya, emang masih menjadi permasalahan yang bisa disebut menjadi faktor bagaimana pendidikan Indonesia itu bisa berkembang, dan juga menjadi penghambat juga. Selanjutnya itu ada ketimpangan kesejahteraan guru. Ketimpangan kesejahteraan guru juga kan ketinggalan juga ya. Jikalau guru itu tidak sejahtera, maka kualitas dari seorang pengajar juga masih bisa dipertanyakan, masih menjadi faktor buat ngehambat penyampaian atau pemberian pendidikan, karena emang faktanya biaya dari sekolah sama kuliah itu semakin melambung, tapi banyak kualitas dari pendidikan itu masih tidak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Selanjutnya itu banyak juga guru atau lebih khususnya itu guru-guru honorer gitu ya. Guru honorer itu masih hidup pas-pasan, tapi emang ditekankan untuk memberikan ilmu yang terbaik gitu kepada para peserta didiknya gitu. Nah, dengan podcast ini kita mau mulai itu dari isu besar tentang komersialisasi pendidikan Indonesia. Kajiannya itu soal biaya kuliah atau UKT yang terus naik, bahkan sering lebih mahal dari kemampuan mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Dr. Rasmito dari Human Studies Institute bilang kenaikan UKT yang tinggi ini justru mengancam akses pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan pendidikan itu hak semua warga negara. Tetapi hak tersebut masih terbatas, tidak tersampaikan atau tersalurkan hak-hak itu secara utuh gitu. Banyak juga mahasiswa yang khususnya gitu atau kasarnya dari keluarga yang kurang mampu itu terlilit utang dikarenakan UKT-nya yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, sekarang kita bakal bicara soal guru honorer. Survei dari IDEAS dan Dompet 2 Pak per Mei 2024 melibatkan 403 guru di 25 provinsi menemukan bahwa 74% guru honorer digaji di bawah 2 juta per bulan. Selanjutnya 20,5% bahkan menerima kurang dari 500.000 per bulan. Emang parah banget ya, nggak sesuai ya. Itu bukan lagi tidak manusiawi, itu bukan lagi manusia mungkin kan. Lebih parah lagi, 89% guru mengaku gajinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak yang harus ambil utang atau gadaikan barang pribadi hanya demi bertahan hidup. Memang ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, cuma bullshit. Cuma kita juga sebagai sebagai pengajar harus diberikan disebut tunjangan atau lebih tepatnya itu feedback yang baik juga gitu. Kita udah memberikan yang terbaik, tapi kita juga harus mendapatkan hal yang setimpal juga supaya tidak menjadi faktor penghambat guna pendidikan kemajuan pendidikan di Indonesia.
Nah, dan hari ini kita juga kebetulan kedatangan seorang narasumber yang cukup aktif gitu memperjuangkan kesejahteraan guru dan pendidikan di Indonesia. Makasih ya Rizky Samsul udah hadir di Siliwara. Panggilannya bisa apa? Ada 6 panggilan saya di kampus, terserah. Apa? Rizky saja. Rizky, oke, berarti Rizky aja dipanggil ya. Senang sekali ya kita bisa kedatangan narasumber yang cukup peka atau cukup kritis akan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang sibuk apa? Lagi kerja alhamdulillah di bidang saya sendiri, di bidang geografi. Saya pemetaan, tapi work from anywhere gitu. Itu satu. Yang kedua juga sebagai pengajar gitu. Tapi di company tertentu. Ya. Berarti tahu juga ya situasi pendidikan gitu. Korban juga sebetulnya. Iya. Korban dari negara yang tercinta kita ini. Negara yang kita banggakan lah, kita perjuangkan gitu. Iya, betul. Ngomongin tentang pendidikan nih ya. Emang nggak ada habisnya ya, banyak sekali problematika yang ada di pendidikan terkait khususnya yang kita bahas itu tentang komersialisasi. Banyak ya terjadi juga di mana-mana terjadi komersialisasi terkait pendidikan. Itu mungkin yang tadi sudah disebutkan juga faktor-faktornya tersebut dikarenakan kurangnya feedback atau tunjangan gitu terhadap tenaga pendidik, sehingga terjadilah komersialisasi karena emang kebutuhan itu lebih tinggi daripada permintaan gitu ya. Terus tapi di balik kesenjangan tersebut itu pasti ada harapannya yang kita inginkan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Nah, dengan mengundang Rizky ini ke podcast kali ini, kita pengen tahu nih terkait harapan atau keinginan gitu dari khususnya itu aktivis pendidikan lah yang peka terhadap pendidikan, bisa digali gitu lebih dalam terkait harapan atau keinginan gitu untuk pendidikan di Indonesia kita, supaya kita bisa maju. Ya, oke. Boleh dijawab? Boleh, dari itu dulu. Bicara guru, kemudian guru kita itu di Indonesia, jadi pemerintah kita menyublim begitu sangat besar kesadaran masyarakat atau kepada guru bahwa guru itu adalah sosok yang tanpa tanda jasa. Nah, saya ingin semacam itu adalah mitos yang kita pertahankan sedemikian rupa bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mohon dengan sangat bahwa itu adalah kesadaran yang salah gitu. Enggak, bukan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Apalagi hidup dalam ekonomi seperti ini gitu. So many things in our country right now gitu. Dan itu sangat kok bisa gitu loh, aku jadi WNI gitu loh, kok bisa aku jadi WNI, udah jadi warga Tasik yang nolak India lagi gitu loh. Nah, balik lagi ke guru tadi. Jadi kita harus mitos pahlawan tanpa tanda jasa itu tolonglah gitu loh, singkirkan saja. Karena kita butuh untuk hidup segala macam, realistis aja gitu. Karena kualitas dan hasil itu berbanding lurus. Kalau gurunya mau ngajar tapi lapar, ya gimana mau menerangkan materi gitu. Kalau gurunya datang ke sekolah bingung ongkosnya gimana, yang di rumah kelaparan gimana, ya gimana kualitas kita mau baik. Nah, dan ada juga analogi yang sering saya sering analogikan adalah seperti ini. Misalnya, jadi apa yang paling penting dari pendidikan misalnya? Kalau kita mau prioritaskan apakah kurikulum, apakah guru misalnya? Kurikulum itu saya analogikan sebagai Tesla, katakanlah seperti itu. Kemudian yang nyupir adalah anak TK, misalnya seperti itu. Nah, yang nyupir sebagai supir tadi itu adalah gurunya gitu. Dalam arti bahwa kurikulum sebagus apapun, kalau orang yang mengendarai kendaraan itu nggak bisa bawa arahnya kemana, ya percuma gitu loh. Jadi tetap siapa yang paling utama di sana adalah guru itu sendiri, gitu loh. Kemudian mungkin tadi
guru pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian guru adalah bla 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 segala macam, ngomongin fakta di lapangan seperti apa. Banyak laporan yang menerangkan bahwa salah satu profesi yang dipinjau adalah guru juga sama dan lain sebagainya. Mereka terjebak dalam jebakan bunga yang tinggi, yang bunganya gila banget gitu, hampir 50%, nggak tahu ya berapa persen bunganya. Tapi bunganya gila banget gitu loh. Dan yang jarang disadari adalah bahwa FKIP itu adalah fakultas paling pasar. Betul. Nah, teman-teman di BEM Unsil kan nanti tahu tuh datanya. Fakultas mana yang paling banyak? Kan tadi FKIP yang paling banyak. Kenapa FKIP paling banyak? Itu pasarnya gitu loh. Kampus udah berubah bentuk jadi jasa yang ya siapa yang butuh aku sini datang. Dan FKIP adalah pasar yang besar. Karena orang yang nggak keterima di FEB daripada nggak kuliah ekonomi, mending pendidikan ekonomi. Gitu. Karena orang yang nggak keterima di Fakultas Geografi UGM, mending geografi di Unsil. Oh, daripada kan akhirnya gitu. Jadi dari input juga udah salah guru itu. Dari input juga udah salah, mereka kuliah karena second choice. Meskipun yang dari FE juga second choice, mungkin aku nggak tahu sekarang Unsil statusnya gimana. Tapi sejak di zaman aku, Unsil itu adalah kalau pilihan ketiga itu bukan second choice lagi apa ya? Jadi kalau nggak keterima di UI, oh keterima di UPI lah. Nggak keterima di UPI, oh di Unsil gitu. Pilihan terakhir. Oh berarti Unsil sekarang second choice katanya gitu. Nah, dari inputnya aja udah salah ngomongin guru itu. Jadi inputnya udah salah, mereka milih kayak karena second choice dan terima di ilmu murni. Yang kedua karena pilihan orang tua. Ibu sama ayah adalah guru, kamu harus mengikuti jejak saya, mengikuti jejak kami. Yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa sekarang untuk menjadi guru yang layak dan sejahtera. Amat sulit meskipun ada skema PPG dan lain sebagainya gitu. Kemudian apa namanya, selain dari itu konten yang dilaksanakan dalam perkuliahan pun kagum gitu loh. Jadi kan ada dalam manajemen itu kan ada input, proses sama output gitu. Inputnya udah salah, prosesnya juga nggak mendalam. Kan aku kira dikategorisasi dua hal, ilmu pedagogi sama ilmu murni itu sendiri. Misalnya ilmu sejarah, ngomongin tentang sejarah murni seperti apa. Tapi bedanya sejarah murni dengan pendidikan sejarah adalah sejarah dia punya faktor pendidikan di sana. Bagaimana menyampaikan sejarah dalam kerangka pikir pendidikan, misalnya seperti itu. Tapi konten pedagogi pun nggak banyak. Konten sejarah murni pun nggak banyak, misalnya seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Tapi di banyak jurusan pun seperti itu katanya. Kan pada akhirnya SPD kita mau terjun ke dunia murni, ilmu murni. Kadang-kadang birokrasi menghalangi kita karena gelarnya adalah pendidikan, gitu. Karena birokrasi, yang kedua adalah karena skill kita jauh dari yang murni, misalnya seperti itu. Jadi input, proses, dan outputnya juga udah fatal gitu. Dan kampus kita di Indonesia begitu sangat membuka lebar karena itu adalah pasar yang besar, gitu. Kan logikanya bukan masalah pendidikan atau tidak sehari ini, tapi bagaimana instansi ini bisa memenuhi kebutuhan, gitu loh. Kan harus dipetakan ya bagaimana kebutuhan, inputnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ya nanti katanya kebijakannya baru lagi PPG akan dihilangkan. Jadi kebijakannya terus berubah kan seperti itu. Saya bahkan sampai tidak ada kata yang mampu menggambarkan secara keseluruhan ini kenapa sih Indonesia itu sangat kacau begitu ya. Karena saya sering berinteraksi sama negara yang lain, misalnya sama guru di Cina, sama guru di Filipina, sama guru di Vietnam segala macam. Iya, better mereka gitu loh. Meskipun aku nggak bisa mengeneralisir semuanya ya gitu, tapi setidaknya gitu mereka begitu sangat dihargai di sana daripada di sini, sangat dihargai gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau aku cerita banyak sama orang-orang itu, mereka pun malah jadi iba gitu. Oh, terus mereka ngomong gini, kamu masih hidup ya sampai sekarang gitu. Maksudnya dengan gaji seperti itu, misalnya seperti itu. Kamu masih hidup ya? Saya nggak hidup di sana, saya bukan hidup di pengajaran, saya hidup di riset atau saya kayak gitu. Dan iya, kalau orang Malaysia bilang
karena negara kamu punya populasi yang banyak. Iya, memang. Tapi kan kita juga punya resource yang banyak juga, maksudnya nature resource gitu. Tapi memang tidak berbanding lurus dengan human resource. Itu tadi kan masalahnya gitu. SDM yang tinggi tidak berbanding lurus dengan SDM yang tinggi. Sebagai contoh Thomas Alva Edison gitu. Even itu culture, I don't fucking care gitu. Maksudnya mereka menganggap itu kultur gitu. Aduh, halo teman-teman sonorek. Oke, karena emang menurut logika ya, kalau misal kita sebagai pendidik, sedangkan kesejahteraan guru itu masih dibilang rendah gitu, kita berpikirnya itu tidak fokus terhadap pendidikan, terhadap pengajaran itu bukan seperti apa, tapi memikirkan segala hal. Berbeda kalau misal kesejahteraan guru sudah terjamin, ya kita totalitas, kita bisa fokus, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Itu ya. Lagi pula juga yang saya pikirkan juga ya, kan sebagai guru gitu khususnya atau tenaga pendidik itu tuh bisa disebut benar-benar profesi yang paling berat gitu yang dijalankan, karena emang betul. Jikalau nanti kita terjadi kesalahan atau ada peserta didik atau anak didik yang misal contohnya gitulah berbuat onar gitu, yang misalkan yang paling pertama itu adalah guru dan orang tua gitu. Betul. Karena emang apa ya disebutnya, guru itu menjadi profesi yang paling berat, tetapi kesejahteraan dari profesi tersebut masih dibilang rendah gitu. Nah, masuk juga ya, negara itu kan bilang pendidikan itu hak bagi seluruh warga Indonesia. Tapi kenapa biaya UKT atau biaya biaya pendidikan itu makin tinggi? Kenapa? Itu tadi adalah karena logika pertamanya bahwa sekarang pendidikan itu udah masuk sektor privat, sektor bisnis segala macam yang dalam banyak buku itu diistilahkan sebagai neoliberalisme gitu. Itu banyak dibahas sejak dulu oleh tokoh pendidikan internasional, Paulo Freire, Henry Giraud, atau di Indonesia ada Darmaning Tias segala macam. Mereka mengatakan bahwa APBN kita 20%, larinya kemana gitu, kita nggak tahu itu dan lain sebagainya. Dan ya, perubahan status dari yang tadinya Satker kemudian jadi PTN BLU, kemudian jadi PTN BH nanti itu adalah glorifikasi. Kelihatannya keren, padahal di balik itu ada hal-hal yang wah itu ngeri banget. Misalnya nanti teman-teman di BEM Unsil mau berkegiatan di ruangan ini nggak segratis ini, nanti harus nyewa berapa. Padahal saya mahasiswa Unsil, kenapa saya harus bayar juga gitu loh di ruangan yang saya dididik di sini, gitu. Itu nanti di PTN BH. Glorifikasi perubahan status itu sebetulnya sama dengan pemerintah lepas tangan di sana, gitu. Jadi makna dari kemandirian, ini kan BLU, PTN BH, kampus bisa mandiri dengan melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi, entah itu dengan membuka klinik Unsil yang nanti katanya fakultas kedokteran praktek di sana. What? Gitu loh. Fakultas kedokteran praktek di klinik Unsil, gimana? Gitu. Ya, terus UKT semakin tinggi, kuota bidik misi atau dulu bidik misi kemudian sekarang KIPKA jadi semakin berkurang. Itu jadi semakin menjadi tanda bahwa pendidikan adalah orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu. Dan orang-orang yang masuk sebagai mahasiswa KIPKA pun pontang-panting karena mereka harus bayar kosan segala macam hidup dan lain sebagainya gitu. Dan dulu kasusnya, entah sekarang mungkin ada pasti, yang KIPKA itu adalah orang yang mampu, yang dapat, yang setelah pencairan HP-nya ganti jadi IP. Biasanya kayak gitu. Atau dia datang ke kampus pakai placement padahal dia KIPKA pakai mobil, tapi di jadi kurang, KIPKA jadi kurang, yang nggak KIPKA UKT-nya tinggi segala macam dan lain sebagainya. Yang kita juga nggak tahu bayar UKT dengan setinggi itu apakah berbanding lurus dengan kualitas dosen atau tidak, gitu. Karena dosen di sini nggak semuanya ASN, dosen di sini nggak semua ASN, ada yang honorer. Yang kita juga harus mengamini bahwa
tadi bahwa logikanya kalaupun mereka tidak sejahtera, ya gimana mereka mau meningkatkan kualitas gitu, tuntutan tinggi tapi tidak dibersamai dengan pemberian yang layak kan sulit, memang sulit gitu. Jadi harus ditegaskan terlebih dahulu bagaimana status mereka gitu. Yang nanti akan berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa itu sendiri. Karena pada akhirnya selepas kita menghadapi dunia kerja, kita kan bersaing bukan hanya dengan dalam satu kampus saja, tapi dengan kampus-kampus yang besar kan seperti itu, dan itu yang patut dipertanyakan. Dan barangkali kampus ini menjadi ruang yang baik untuk mengadvokasi proses pendidikan, untuk mengadvokasi teman-teman kita yang sebenarnya layak dapat beasiswa tapi enggak gitu. Faktor utama adalah tadi bahwa kampus sudah masuk jadi sektor privat, tekanan ekonomi global bagaimana gitu, seperti itu. Dan itu mungkin apa lagi? Silahkan. Oke, berarti terkait UKT itu banyak ya yang salah sasaran atau tidak cocok gitu tentang dikaitkan juga tentang ekonomi dari setiap keluarganya itu. Jadi itu masih menjadi permasalahan. Betul. Selanjutnya tuh komersialisasi pendidikan ya, terkait komersialisasi. Nah, menurut Ariski ini komersialisasi dalam pendidikan itu seperti apa? Oh banyak, penjas misalnya jualan tiket, guru sejarah misalnya jualan LKS, guru geografi misalnya jualan peta, misalnya gitu. Guru agama misalnya jualan talaran surat misalnya gitu. Oh kamu gak usah baca surat, udah bayar aja 100.000 gitu. Surat al-mulk udah kelar, misalnya gitu. Ya. Itu kan bentuk komersialisasi pendidikan yang banyak ditemukan sejak dulu dan mungkin sampai sekarang masih ada. Di ranah universitas, apakah ada? Tidak ada. Ada banyak dosen atau di beberapa fakultas yang semacam uang belakang layar, uang tutup mulut, mahasiswa ngasih duit. Pak ini saya ingin cepat sidang, misalnya gitu. Ya akhirnya dia disidang dengan cepat. Pelicin. Ya pelicin betul. Seperti itu. Ada nggak di sini? Oh, ada. Seperti itu. Bahkan joki skripsi itu sendiri. Dosennya pelakunya juga gitu. Nah, Freire dalam bukunya dia ngomong tentang kesadaran, consciousness. Bagaimana dia ngomong kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Tapi saya mau nambahin namanya kesadaran semu. Jadi kita hidup, maksudnya kita berstatus sebagai mahasiswa dengan bangganya gitu loh. Datang dari perantauan, datang ke Tasik misalnya gitu. Gue mahasiswa bos gitu misalnya gitu. Dengan bangga, pakai jas kuning gitu, UGM gitu. Tanpa tahu orang tua di rumah sana pontang-panting gitu buat nyari bayaran buat UKT segala macem. Yang dengan standar TikTok yang sering banyak kita konsumsi segala macem. Banyak saya temukan seperti itu gitu. Selain jadi faktor penambah gitu. Nah, apa saja yang terjadi di Unsil banyak, di sekolah menengah atas banyak. Tapi balik lagi kalau sebenarnya logikanya bahwa pendidikan adalah hak gitu, dan kan sekarang ada sekolah rakyat, sekolah rakyat. Justru yang menjadi pertanyaan adalah hadirnya sekolah rakyat itu menjadi pengaruh yang besar nggak untuk menjadikan masyarakat semakin timpang gitu maksudnya. Kan sekolah rakyat, oh kamu lulusan SR ya, ini lulusan sekolah swasta atau negeri favorit. Pertanyaannya adalah apakah itu menjadi suatu hal yang semakin menjomblangkan masyarakat atau bagaimana? Iya gitu. Komersialisasi itu kan seperti itu. Banget. Secara garis besar kita pasti pernah mengalami keracunan. Pernah mengalami, betul. Pernah jadi korban atau juga. Jadi korban. Saya itu dulu punya teman waktu di BEM Unsil. Dan teman-teman harus sadari, teman-teman berjuang sekeras apapun demi Unsil, demi BEM Unsil, demi BEM EPKIP, demi BEM apapun itu di Unsil. Tidak ada penghargaan yang layak gitu loh yang teman-teman saya terima. Mungkin kampusnya masih kecil ya. Mungkin saya juga terlalu sering kali membandingkan kampus saya dengan kampus yang lain. Bagaimana mereka cuma aktif di himpunan doang atau bahkan di lembaga riset tertentu, banyak akses yang didapat gitu loh. Teman saya yang dia aktif banget di BEM Unsil dulu, mau memperjuangkan UKT dia susah banget di sini. Faktor apa tadi? Ya komersialisasi pendidikan.
Apakah itu jadi nilai privilege buat teman-teman BEM Usil mendapatkan keringanan dari pihak kampus? Nggak mesti, kecuali presmanya bisa masuk ke belakang layar segala macam gitu untuk perjuangkan anggotanya. Enggak, tapi tadi gitu loh, kasus nyata bahwa ada teman saya yang dia sebenarnya layak mendapatkan KIPKA atau bidik misi, tapi tidak ada penghargaan yang layak yang diberikan oleh pihak lembaga. Dan haknya itu diambil sama orang lainnya. Sama orang lain, sepakat, jelas, betul, sama orang lain. Banyak banget dulu yang salah sasaran tadi, beasiswa segala macam. Nggak cuma beasiswa KIPKA, beasiswa yang lain juga sama. Serius. Ya, nah di sisi lainnya banyak itu jauh gaji atau pendapatan itu jauh di bawah UMR ya. Sejauh mana. Nah padahal tugas dia menjadi seorang pendidik itu emang cukup berat, memiliki tanggung jawab yang cukup sulit lah gitu, tapi yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa sih bisa sendiri kenapa bisa terjadi ketimpangan antara biaya pendidikan dan kesejahteraan guru itu bisa terjadi gitu? Ya tadi, kalaupun kita ngomongin yayasan, tergantung ya sekolahnya yang mana. Ada juga yayasan yang main-main gitu, keuntungan diambil sama dia sendiri, sedangkan guru jadi sepi perah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya di swasta yang tuntutannya tinggi, dia must be able dalam bahasa Inggris segala macem gitu, belum lagi tuntutan orang tua segala macem gitu. Ya karena orang tua juga kan, saya udah bayar banyak, anak saya harus dapat kualitas yang bagus dong gitu. Nah, Unsil menyadari itu nggak? Mahasiswa Unsil menyadari itu nggak? Misalnya orang tua kalian misalnya, bayar ke Unsil 8 juta, anak saya jadi apa ya di Unsil? Gitu misalnya gitu. Ya gitu. Bertarungkan lah, jelas lah gitu. Nah, ketimpangan itu sendiri banyak faktor sebetulnya, tapi yang pasti adalah bagaimana pemerintah lepas tangan, guru jadi korban, dan guru masih disublim sama kesadaran yang semu tadi, pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian ya, kalau ngomongin faktor geografis memang kita sangat luas dan itu butuh waktu yang banyak gitu, dan butuh political will. Kalau anak-anak FISIP bilang, kemauan politik yang besar untuk ngambil langkah yang besar. Kalau konsekuensinya kan sekarang 1 juta pengangguran katanya adalah lulusan sarjana, dan salah 1 juta itu ada teman-teman saya juga kok, saya tahu gitu. sarjana ya gitu. Ada yang SPD, ada yang SE, ada yang segala macem gitu. Dan ya, ngomongin ketimpangan, kemudian konsekuensi yang didapat, siapa yang menerima itu? Ya anak muda gitu loh, anak muda. Climate change, berubah segala macam. Siapa yang menerima dampaknya? Anak muda juga salah satunya gitu. Dan anak muda yang harus menanggung segala macam masalah yang dibuat oleh orang tua kita, entah dia milenial, entah dia apapun. Kita genjet gitu. Kita harus tegas di mana posisi kita dan harus bagaimana kita gitu. Ketimpangan tadi seperti itu gitu. Apalagi ya, kalau ngomong ketimpangan, sistem pendidikan kita belum cukup begitu menyokong sesuatu yang baik. Kita belum punya dasar yang kuat gitu loh. Sebagai misalnya taman siswa, filsafat pendidikan kita ngacu ke Ki Hajar Dewantara misalnya gitu. Apakah benar-benar diterapkan filsafat pendidikan itu? Kita juga nggak tahu gitu loh. Arahnya belum jelas bagaimana, kurikulum seringkali berubah, kebijakan berubah segala macam. Sampai saya bilang tadi, karena sering kali lihat konten di sosial media, sampai aduh ya Allah, kalau saya bisa berubah takdir, saya tidak mau jadi WNI gitu. Kamu aja dulu ya, gitu. Karena banyak banget masalah yang itu masalahnya karena ketololan gitu loh, ketololan our decision maker gitu loh. Dan itu sangat gila gitu loh, sangat gila banget gitu loh. Itu paling, kalau misalnya dibandingkan itu sistem pendidikan di Indonesia sama di Rusia, yang jadi kiblat dari pendidikan itu ada Finlandia ya, yang nomor 1 juga ya. Sebenarnya kita tidak bisa menyamakan ya, jelas antara pendidikan Indonesia sama pendidikan Finlandia. Tapi emang dari faktor geografis juga benar-benar mempengaruhi. Kita negara yang multikultural, yang cukup bisa disebut kepulauan, sulit untuk memeratakan pendidikan gitu. Beda halnya sama negara-negara yang ruang lingkupnya itu cukup kecil ya gitu ya.
Selanjutnya kan tadi kita udah ngebahas secara general ya tentang masalah pendidikan di Indonesia. Nah kita tarik lebih ruang lebih kecil lagi, khususnya di kota Tasikmalaya. Nah banyak cerita dari guru-guru honorer yang udah ngajar ya, tahun-tahun gitu dengan status yang masih honorer saja. Terus gajinya itu masih dibilang sangat kecil lah, sangat tidak sesuai dengan profesi yang dibawakannya. Terus menurut Rizky ini tantangan pendidikan atau kesejahteraan guru itu di kota Tasikmalaya itu seperti apa? Apakah lebih berat atau lebih sulit gitu tantangan yang dihadapi dibanding dari kota-kota yang cukup besar? Iya. Sebenarnya sebagai orang kota Tasik sendiri ada semacam rasa syukur hidup di sini, karena kalau kita ngomongin, kalau kita compare sama wilayah yang lain, misalnya ngomongin keadaan geografis ya secara lebih khusus, Ciayu Majakuning, Priangan Timur gitu, seenggaknya Tasik jadi second city gitu. Kalau nggak ke Bandung, di sini ada hal yang bisa dicari gitu, kampus. Tapi ya memang belum ada iklim yang cukup baik untuk membangun kota Tasik lebih bagus lagi. Misalnya tadi sebagai contoh, event kreatif kan gak banyak berkembang segala macam karena berbagai macam hal gitu. Tapi setidaknya kita hidup dalam kondisi geografis yang aksesnya nggak begitu sulit gitu. Akses ke kampus, ke pendidikan ada gitu. Ekonomi mungkin sekarang dalam keadaan rapuh, tapi setidaknya cukup besar, apalagi pasar Cikurubuk misalnya sebagai pasar terbesar di Priangan Timur. Kalau kita compare dengan wilayah yang lain, Priangan Timur atau misalnya Ciayu Majakuning itu Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan lain sebagainya. Setidaknya kota Tasik agak lebih baik dalam keadaan geografis gitu. Topografinya nggak begitu sulit segala macam gitu. Tapi kalau ngomongin guru di kota Tasik, tantangannya hampir sama dengan berbagai macam kota yang lain. Kepastian status, masih banyak guru yang dalam status yang mengkhawatirkan gitu, dan tapi hampir sama tantangannya bahwa statusnya masih mengkhawatirkan gitu. Hidupnya masih mengkhawatirkan juga gitu, dan masyarakat masih menganggap bahwa guru itu adalah profesi yang mulia dan bisa menghasilkan banyak uang gitu. Dan itu banyak dialami oleh teman-teman saya yang dia SPD jadi guru apa, kemudian punya pacar atau punya apapun, maksudnya punya pacar di suatu daerah tertentu yang secara kultur, kalau laki-laki itu datang 3 kali ke rumah, oh berarti dia udah serius. Dan masyarakat di sana menganggap bahwa oh ini guru, gajinya gede. Tidak gitu loh. Gak tahu di belakang itu seperti apa, dan itu jadi pressure sendiri kan buat teman saya sendiri. Jadi masih banyak guru yang gajinya di bawah, nggak di bawah UMR, bahkan di bawah banget gitu, sangat banget di bawah UMR. Tapi biasanya mereka hidup dalam kegiatan ekonomi yang lain, mereka bekerja sebagai apa, dan itu tidak baik. Itu tidak baik dalam kalau kita ngomongin keprofesian kan dia jadi nggak fokus. Dia nggak fokus ngomongin pendidikan dan lain sebagainya karena otak dia dibagi ke sini ke situ segala macam gitu. Dan tahun 2021 kalau nggak salah ketika saya advokasi itu masih banyak guru honorer yang statusnya sangat mengkhawatirkan, entah itu dari guru yang dibawahi oleh Kemenag. Kan Dinas Pendidikan Kota Tasik itu atau Dinas Pendidikan di dalam skala kabupaten kota itu dia membawahi SD, SMP, SMA itu dalam skala provinsi segala macam gitu. Masih banyak yang tidak layak. Honorer tidak ada, masih tetap saja ada karena memang ada hal-hal di belakang layar yang orang tersebut bisa masuk ke sekolah itu, entah itu keluarganya, entah itu seperti apa. Jadi orang-orang yang tidak punya akses pun ini seperti apa saya kepastiannya gitu, saya nggak punya akses segala macam dan lain sebagainya gitu. Setidaknya mereka bisa survive di sini, akses banyak. Kalau kita ngomongin guru, kondisi ekonomi mereka statusnya masih kurang lebih sama dengan wilayah yang lain. Gajinya masih banyak saya temukan, khususnya di sekolah-sekolah negeri yang honorer seperti itu, sangat mengkhawatirkan. Kecuali di swasta yang elit ya. Dan kita bisa hitung jari sekolah yang elit di sini di mana aja gitu, dengan tuntutan yang besar sekali gitu mereka itu.
seperti itu sih. Berarti mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip juga. Karena emang Tasik khususnya di Priangan Timur juga menjadi bisa disebut kota yang cukup apa ya, menjadi kota cukup besar lah di Priangan Timur ya. Jadi apa ya, hampir menyerupai dari kota besar. Nah, di Tasik sendiri apakah komersialisasi pendidikan itu terasa sangat jelas gitu, misalnya di sekolah swasta atau di sekolah negeri unggulan gitu, biaya masuknya itu tetap apa yang bisa disebut cukup tinggi, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Apakah ada faktor lain itu yang mempengaruhi terkait ketimpangan dari apa ya, biaya dari sekolah yang bisa disebut favorit atau yang bisa disebut kasarnya itu sekolah second choice lah gitu? Iya. Ya, kita katakan itu sebagai diskriminasi ya. Banyak banget sekolah favorit yang mereka itu punya komite sekolah yang terdiri dari guru, orang tua murid lah di sana. Kan gengsinya gede ya, yang sekolah favorit itu. Orang tua itu pengen perpisahan dengan sebaik mungkin segala macam. Anak-anak harus diberikan yang terbaik segala macam. Karena inputnya juga udah bagus gitu loh. Mereka datang dari SMP yang favorit, masuk ke favorit lagi. Ya itu adalah kejadian di mana kita melanggengkan ketimpangan kan gitu. Nah, itu masalah zonasi sepakat atau tidak bisa dibicarakan di kesempatan yang lain gitu. Cuman maksudnya adalah bahwa sudah sejak input aja udah salah gitu. Yang favorit masuk lagi ke favorit gitu. Dengan kualitas yang terbaik juga gitu. Karena memang ada diskriminasi dari segi anggaran dari pemerintah juga. Iklim yang dibangun juga bagus. Biasanya sekolah-sekolah favorit punya ikatan alumni. Ikatan alumni bisa bikin bangunan segala macam, ngasih akses pekerjaan dan sebagainya. Ika Unsil itu alumninya jadi jadi bupati Tasik sama jadi wakil gubernur. Gak ngasih apapun sama Unsil. Gitu. Pernah datang ke sini, kemudian ada satu presma yang ngomong, "Bapak itu udah jadi orang ya di Jawa Barat. Bapak andil Bapak buat Unsil apa ya Pak?" katanya gitu. Dia nggak ngomong apa-apa gitu. Banyak kok orang Unsil yang jadi orang gitu. Tapi aku nggak tahu ya kontribusi mereka apakah di belakang layar atau di depan layar, aku nggak tahu gitu. Tapi ketimpangan di Kota Tasik antara yang unggulan sama yang tidak unggulan itu jelas banget gitu. Kualitasnya jelas banget dan lain sebagainya. Yang negeri, yang favorit dan yang nggak favorit juga jelas banget dan lain sebagainya. Karena iklim yang dibangun seperti itu gitu loh. Siswa yang sudah jadi alumni ikut membangun gitu. Karena jadi orang-orang besar. Karena kan iklim belajar ketika mereka di sekolah kan bagus gitu. Sedangkan yang nggak favorit boro-boro mau kerja aja susah segala macam, boro-boro mau kontribusi balik lagi ke sekolah gitu dan lain sebagainya. Gurunya juga pada sulit gitu. Bahkan ada yang gulung tikar kan segala macam. Ada satu sekolah di Kota Tasik yang dulunya sekolah sekarang jadi LKP misalnya gitu. Jadi LKP kerja ke luar negeri segala macam. Ada yang seperti itu. Dan ada SD yang mengkhawatirkan dalam infrastruktur segala macam. Banyak banget gitu. Ada juga yang murid yang daftarnya cuma satu orang, ada juga yang seperti itu. Jadi kita kira kalau kita lihat siswa yang dia lahir dari sekolah favorit dan yang tidak, kemudian kita membandingkannya, nggak fair gitu. Karena kendaraan, bensin, jalur tempuh yang dia pakai, metafora ya maksudnya, beda gitu. Jalurnya dia udah dibikin peta sama orang tua dan sekolahnya yang favorit itu, sedangkan yang tidak harus nyari peta sendiri dan bensinnya sendiri dan tertatih-tatih gitu. Ya seperti itulah. Tapi ini menarik juga terkait kesenjangan antara sekolah favorit sama sekolah yang disebut second choice itu, dari kebijakan yang diberikan pemerintah itu, kebijakan zonasi itu. Nah, menurut Ari sendiri bisa berpengaruh nggak dari kebijakan tersebut terhadap ketimpangan sekolah yang ada di khususnya Kota Tasik? Itu jadi pisau bermata dua. Di satu sisi sekolah yang favorit kualitasnya jadi turun, tapi di satu sisi bisa memutus rantai kesenjangan tadi. Kenapa bisa jadi pisau bermata dua? Karena akar masalahnya nggak dicabut. Akar masalahnya nggak dicabut. Akar masalah pendidikan itu sejak dari rumah, gitu loh. Kan ada istilah namanya tripusat pendidikan, bahwa keluarga adalah sekolah, sekolah itu adalah sekolah itu sendiri, ya. Kemudian masyarakat, gitu, atau pemuda, kalau katanya Ki Hajar Dewantara. Kalau sejak dari rumah saja udah fatal, dia masuk ke sekolah formal,
itu sulit gitu, karena dia dibangun dengan mental yang inferior itu kayak gak dibangun rasa percaya diri oleh orang tuanya karena broken home dan lain sebagainya gitu. Kemudian masuk ke sekolah dengan berbagai macam latar belakang, mereka bergabung dengan iklim sekolah yang berbeda juga, masuk ke masyarakat dengan society yang juga bermacam-macam gitu. Jadi kita tahu kenapa pembulian itu sering kali terjadi di sini, ya karena sejak dari rumah juga banyak yang fatal gitu. Kenapa bisa banyak yang fatal seperti itu? Ya karena ekonomi adalah base structure gitu. Struktur yang paling dasar itu adalah ekonomi. Kalau orang tua sulit ngasih anak makanan yang sehat, bergizi segala macam, oh berarti sepakat MBG dong? Belum dibicarakan itu. Maksudnya gini, urusan rumah tangga itu bakalan ngaruh ke urusan yang lain. Jadi akar masalah itu nggak cuma dihadapi dalam konteks kuratif. Misalnya gini, geng motor di kota Tasik banyak. Yang dilakukan itu bukan hanya kuratif. Kuratif itu adalah tahap pasca terjadi, bukan preventif. Kan kalau anak-anak FIK itu punya jargon, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi langkahnya bukan mengobati, tapi mencegah dulu gitu loh. Apapun itu, jargon itu berlaku untuk apapun itu. Kalau saya dari geografi, bencana pun terjadi, bencana pun ya harus sadari gitu. Oh ini potensinya tinggi dan lain sebagainya gitu. Ketimpangan dan lain sebagainya ngaruh banget. Apalagi ya? Jomplang banget. Saya lihat bagaimana ada beberapa sekolah yang mereka banyak banget masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi. Ada sekolah yang bahkan mau kuliah aja sulit banget gitu ke kampus-kampus yang di Tasik. Dan kita bisa cari data kampus-kampus di kota Tasik ini, apakah mereka menyerap dominannya orang-orang di kota Tasik atau di luar kota Tasik. Tapi ketika saya cek sekolah-sekolah yang ya sekolah-sekolah favorit di sini, banyak yang berkuliah di sini gitu. Oh berarti itu jadi tren positif barangkali. Ya ada kebijakan memang dari pihak rektorat untuk mendahulukan orang lokal di sini gitu. Tapi ya harus menjadi konsekuensi logis. Kalau kuliah di sini sebagai orang sini, ayo kita menjadi yang terbaik gitu. Meskipun Unsil masih dalam stage yang anak kecil gitu. Jadi anak Unsil yang tidak harus bikin lomba run. Nanaonan biar sehat karena itu. Oke, berarti dari kebijakan tadi juga menjadi pisau bermata dua juga ya. Betul. Bisa positif dan negatif. Nah, terakhir nih. Oke. Menurut Aris sendiri, apa yang bisa dilakukan kita bersama yang dimana mahasiswa, guru, orang tua atau pemerintah supaya pendidikan itu bisa lebih adil dan guru itu bisa disebut sejahtera. Seringkali kita mendengar istilah semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Semua orang dan semua tempat harus role play. Jadi itu maksudnya ya kita memerankan diri sebagai guru, kita tempat diperankan sebagai sekolah dimanapun itu. Saya kira kita juga tahu kategorisasinya sekolah formal, informal, dan non formal itu beda konteks gitu. Dan kita harus menyepakati itu, menyadari itu semua gitu. Jangan sampai tanggung jawab pendidikan cuma dilemparkan ke sekolah dan ke pihak universitas. Karena beda ranah gitu. Universitas mendidik intelektualitas, etika dan moral itu di rumah dulu gitu loh. Jadi ya kita juga kan sering menemukan banyak siswa yang sering melakukan pembulian segala macam. Di sisi lain dia anaknya problematik, tapi setidaknya barangkali ada sesuatu yang kurang yang orang tuanya nggak nyampe di sana gitu. Apakah orang tuanya jarang maksudnya sering absen terhadap anaknya dalam kehidupannya sendiri atau bagaimana gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Tadi yang pertama, semua orang harus role play menjadi semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Misalnya SPD kemudian ngomong sama mahasiswa gitu misalnya, gak mesti kok merasa saya gitu sebagai SPD, saya sebagai sarjana ekonomi dan lain sebagainya, dan merasa berbangga diri dan lain sebagainya. Kan itu arogan ya, maksudnya sombong dan sebagainya. Padahal saya juga bisa belajar loh dari mahasiswa dan masih banyak belajar sama mahasiswa. Setiap orang, setiap posisi, kan ada dua ya istilah dalam sosiologi, ada status dan peran. Status kamu sebagai mahasiswa, perannya apa?
penimba ilmu lah. Belajar kan gitu. Orang sering kali nggak menyadari dua hal itu. Mereka nggak sadar status apalagi peran gitu loh. Nah, apalagi guru, mereka harus sadar status sebagai guru dan peran mereka apa gitu. Dan kita juga harus sepakat, ada guru, ada pengajar, ada instruktur gitu loh. Guru adalah guru adalah orang yang memanusiakan manusia secara manusiawi. Kalau pengajar saya cuma ngomong tentang pedoman tertentu. Oh, ini gini cara mengoperasikan Microsoft seperti ini. Itu kan pengajar atau instruktur. Beda hal sama guru. Dia ngomong ini pentingnya Microsoft Word buat bla 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 segala macam. Kan kita harus sepakat itu. Pemerintah apalagi mereka punya sumber daya yang banyak. Mereka punya political will yang banyak. Entah itu eksekutif atau legislatif gitu loh. Pihak pelaksana atau pihak yang memantau itu bagaimana mereka punya peran gitu loh. Dan ketimpangan pendidikan yang ada di Kota Tasik jangan diperpanjang gitu loh. Jangan diperpanjang gitu loh. Semua orang harus mendapatkan hak yang sama, yang adil. Banyak loh potensi anak muda Tasik yang mereka tak abaikan karena pemerintahnya nggak lihat di sana gitu loh. Misalnya sebagai yang viral misalnya. Kecuali kalau dia viral gitu. Misalnya yang sekarang lagi viral pacu jalur misalnya gitu. Kalau dia nggak viral kayaknya nggak bakalan dilihat. Dan jijinya adalah pejabat-pejabat kita role play jadi seorang pacu jalur kan geleh ya gitu. Iya itu tadi. Kalau nggak viral kan nggak dapat hukum juga sama seperti itu gitu loh. Hukum juga sama seperti itu. Kalau nggak no viral no justice misalnya seperti itu. Begitupun orang Kota Tasik, banyak anak muda Tasik yang berpotensi besar untuk mengembangkan kota ini, tapi pemerintah nggak lihat itu gitu loh. Pak nggak aware, tapi kan kita banyak pekerjaan. Iya kita bayar pajak buat bapak mikir kita gitu loh. Itu kan seperti itu logikanya. Apalagi pemerintah dia punya sumber daya, anggaran, sumber daya manusia untuk menggerakkan, untuk bisa tegas dan sebagainya. Guru harus diperlakukan sebagaimana mestinya gitu loh. Orang tua di rumah harus sadar kalau tanggung jawab pendidikan pun adalah tanggung jawab dia sendiri gitu. Ke sekolah itu adalah les tambahan lah seperti itu gitu. Ke sekolah itu nggak sepenuhnya loh. Tetap di rumah pun orang tua punya tanggung jawab, punya andil yang besar gitu loh. Ya seperti itu kan faktanya. Sekarang kenapa ada kebijakan ayah ngantar anak ke sekolah? Kan fatherless tadi yang sering dibicarakan. Banyak anak yang tumbuh di Indonesia tanpa kehadiran seorang ayah. Aku nggak tahu ya ayahnya kemana. Apakah mereka terjebak sama pinjol atau ojol lagi judol atau seperti apa. Makanya ada kebijakan fatherless seperti itu. Berarti itu jadi fakta bahwa pendidikan di rumah atau di keluarga fatal gitu loh. Entah itu yang ibunya problematik ayahnya problematik siapa yang jadi korban di sana? Anak. Karena anak tidak bisa memilih dia lahir dari rahim siapa, dan dia tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa. Seperti itu. Kompleks banget. Intinya pusat pendidikan semuanya harus tanggung jawab gitu loh. Jadi kita sebagai seluruh elemen atau variabel yang terkait tentang pendidikan kita harus bisa bersinergi ya sebelum memajukan pendidikan. Betul. Kalau ada satu variabel yang tidak memadai atau tidak sesuai, maka faktor-faktor variabel lain itu terpengaruhi oleh sangat terpengaruhi. Oke, terima kasih ya Rizky sudah jawab pertanyaan kita dengan jujur dan penuh wawasan. Semoga apa yang Rizky berikan gitu kepada kita semua bisa menjadi ilmu yang baru, amin. Menjadi wawasan yang baru supaya kita bisa tercerahkan terkait tentang pendidikan, gitu, khususnya komersialisasi pendidikan dan kesejahteraan guru. Nah, semoga diskusi ini bisa jadi pemantik terkait perubahan khususnya di dalam pendidikan, bahwa akses ke pendidikan bukan soal memastikan tiap guru punya kehidupan yang layak, karena mereka juga mendidik kita semua dengan penuh tanggung jawab dan penuh totalitas gitu terkait seorang pendidik itu pengen gitu anak didiknya atau anak muridnya itu menjadi manusia seutuhnya gitu, manusia sejatinya gitu seperti apa. Dan FKIP Unsil punya jargon totalitas pendidikan, tolol gitu. Apa yang harus ditotalitaskan gitu? Kamu mau jadi guru gitu loh.
Makanya tahun berapa itu, tahun 2023 kalau nggak salah, saya ngasih saran ke ketua BEM FKIP Unsil, tolong bikin apa ya, di pilot itu apa sih namanya, propaganda seperti itu. Kamu masuk FKIP Unsil, serius katanya gitulah, orang lebih kayak gitu loh. Ya lebih baik kita ditampar sama fakta sejak awal daripada ditampar sama fakta udah lulus gitu loh. Kan lebih sakit ya kalau kita udah tahu fakta sejak awal, kita jadi tahu kita mau ngapain dan harus seperti apa kalau kita udah tahu fakta itu, kayak gitu. Karena aku udah nggak mengklaim diri sebagai aktivis, bukan sebagai siapapun lagi. Alumni Unsil itu aja udah cukup. Saya sendiri, saya pribadi minta ke RSP sebuah secerca harapan lah terkait pendidikan di Indonesia itu pengen seperti apa menurut RSP? Pertama bahwa kita harus sadar kalau jadi apapun kita punya tanggung jawab untuk menjadi itu. Maksudnya misalnya gini, seorang barista itu punya tanggung jawab untuk membuat kopi yang baik gitu. Sama halnya dengan guru gitu loh. Ya terlepas dari kesejahteraan dan sebagainya. Cuman harus yang perlu digarisbawahi adalah seorang lulusan ekonomi pembangunan harus sadar dan punya tanggung jawab kalau dia punya analisis tentang ekonomi makro, misalnya seperti itu. Seorang lulusan akuntansi dia harus sadar kalau dia harus bikin laporan keuangan yang baik gitu loh. Mereka punya tanggung jawab dalam status dan perannya masing-masing gitu loh, terlepas dari apapun yang dia sedang dalami itu. Anak-anak BEM punya tanggung jawab untuk mendengar segala macam aspirasi dan advokasi mahasiswa gitu loh dan lain sebagainya. Entah apapun yang terjadi dalam internal BEM Unsil, tapi kalian ditugaskan untuk melayani gitu. Ya dalam waktu yang sama kalian sedang mendidik diri kalian sendiri gitu loh. Saya pun seperti itu dulu gitu. Secara harapan adalah saya tidak tahu beberapa tahun ke depan seperti apa. Tapi yang pasti dalam dunia yang informasi banyak banget sekarang, kita bisa belajar banyak hal kok gitu. Kita bisa belajar banyak hal, kita bisa berinteraksi sama banyak orang gitu loh. Dan jangan mengharapkan Unsil memberikan yang terbaik gitu. Karena sejauh saya kuliah di sini gitu loh, insight yang saya banyak temukan bukan dari sini, tapi dari kampus lain gitu. Dari mana itu jalannya? Dari organisasi gitu loh. Saya bisa bayangkan kalau saya dulu nggak masuk organisasi, kayaknya saya bakalan arogan, alumni Unsil. Tapi ketika saya ngobrol sama kampus yang lain, oh ternyata orangnya lebih pintar dari saya ya gitu. Coba aja kalian misalnya visitasi ke kampus mana, akan kalian rasakan betapa kecilnya Unsil gitu loh. Ya gitulah. Terima kasih ya. Kok jelek-jelekin Unsil dari tadi ya? Kita sebagai wadah kritis, wadah kritik lah terhadap apa-apa yang kita rasakan juga. Intinya karena kalau bukan kita, siapa yang bisa mengawal isu-isu yang sedang panas ini yang masih belum ada ujungnya, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Oke, saya Pak Rijal sebagai host di podcast Siliwangi kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Siliwangi Bersuara.